Shalom, kita berjumpa kembali dalam Worship in Morning pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Biarlah kiranya kita boleh menikmati hadirat Tuhan dengan cara kita masuk memuji dan menyembah Dia. Dan biarlah hari ini juga firman Tuhan memberkati kita. Kita akan belajar bagaimana hidup kita untuk bisa mengalami hal yang lebih besar dari apa yang dapat kita harapkan bersama dengan Tuhan. Mari kita sama-sama datang dalam doa kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kembali kami mau puji dan sembah Tuhan. Mari Tuhan, biar kiranya kami, pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Urapan Allah mengalir di tempat kami masing-masing. Kami percaya Bapa, apapun kondisi kami hari-hari ini, kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami siap memuji menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita mau sembah Dia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari lebih lagi kita masuk menyembah Dia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Oh, mari dengan sungguh nyatakan, oh haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ya Tuhan, hari ini kami mau sungguh-sungguh menyembah-Mu Tuhan, karena hanya Engkau yang layak terima puji sembah kami. Mari saudara naikkan pujian lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Biar urapan Allah mengalir atas hidup kita pada hari ini. Kita mau serahkan tubuh jiwa roh kita untuk kita memuji menyembah Dia. Oh, Dia Allah yang layak terima segala puji sembah kita. Mari lebih sungguh lagi kita mau katakan, oh ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau ya Tuhan, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk
Tuhan, atas kasih setiamu. Oh, haleluya. Sembahlah Dia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh, haleluya. Haleluya. Mari naikkan syukur buat Allah yang setia. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus, glory bagimu Tuhan, Allah yang perkasa dan ajaib. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang layak terima sembah kami, terima puji hormat kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan, atas kasih setia-Mu dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, Kau selalu rancangkan yang terbaik. Haleluya. Walau kami tak melihat jalan-Mu Tuhan, tapi hati kami mau tetap percaya Tuhan. Oh, haleluya. Saat ku tak melihat
Karena itu biarlah kiranya saat firman-Mu disampaikan, berbicaralah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, urapan-Mu yang baru turun ke atas hamba-Mu, juga kepada setiap yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara umat pemenang yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita kembali sudah memuji, menyembah Tuhan melalui pujian penyembahan kita. Mari tiba saatnya kita sama-sama untuk mendengar sebagian dari kebenaran firman. Dan saya berharap dan berdoa supaya hal ini menjadi berkat buat kita sekalian. Saudara-saudara, di dalam Injil Matius pasal yang ke-9, dari ayat ke-20 sampai ayat ke-23, saya ingin menyampaikan kepada saudara sebuah kisah di mana seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, Matius 9 ayat 20, firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu bagaimana rasanya menderita sepanjang 12 tahun dalam sebuah penyakit yang cukup berat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, wanita ini 12 tahun mengalami pendarahan. Saudara-saudara, di dalam kitab Markus pasal yang kelima, kisah ini ditekankan juga bahwa wanita ini telah berkali-kali diobati oleh tabib, beberapa kali ganti tabib, namun kondisinya tidak menjadi semakin baik. Artinya saudara-saudara, dia sudah habiskan harta bendanya barangkali, bahkan sudah menjual harta miliknya untuk berobat kepada tabib. Tetapi ternyata tidak menghasilkan kesembuhan. Sampai suatu ketika wanita ini, saudara, mendengar kisah-kisah tentang pribadi Yesus, satu pribadi yang berkuasa memberi kesembuhan, berkuasa membuat kesembuhan. Suatu ketika, saudara, dia mendengar Tuhan Yesus melayani dekat sekitar dia berada. Dan karena itu kemudian dia berusaha untuk mendekati Yesus. Sekalipun pada saat itu firman Tuhan memberitahukan banyak orang di samping Tuhan Yesus berbondong-bondong, berdesak-desakan, saudara-saudara, ingin mencoba mendekati dan melihat dari dekat siapakah Yesus itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, wanita ini berjuang, bersusah payah. Kita tahu 12 tahun lamanya sudah menderita penyakit. Tentu tubuhnya, fisiknya pasti lemah. Tidak seperti orang-orang yang lain yang masih hari itu mungkin sehat. Saudara-saudara, dia berjuang, dia mungkin berteriak, permisi, tolong buka jalan, mohon maaf, tolong berikan jalan dan sebagainya. Intinya dia harus berjuang untuk mendekati Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kemudian kita tahu dengan semangat, dengan boleh kita katakan sebetulnya adalah sebuah iman, karena dia berkata, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara-saudara, ini tentu sebuah bentuk iman yang ada di dalam hatinya, yang dicatat oleh firman Tuhan. Dan apa yang terjadi, dia terus berjuang, dia terus berusaha mendekati pribadi Yesus. Dan akhirnya dia berhasil menjamah jubah milik Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi pada saat itu, Tuhan Yesus merasakan ada sesuatu yang keluar, ada kuasa yang mengalir dari hidupnya. Dan kemudian dia melihat seorang wanita dan dia berkata kepada wanita itu, teguhkanlah hatimu hai anakku,
imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari kisah yang kita baca hari ini, biarlah menjadi sebuah pelajaran buat kita. Hari ini mungkin ada di antara saudara-saudara yang sedang mengalami sebuah pergumulan yang sangat berat. Saudara-saudara, mungkin secara manusia sudah tidak ada lagi jalan keluar. Hari ini firman Tuhan memberitahukan kepada kita, asal kita mau mendekat kepada Tuhan, asal kita mau datang kepada Tuhan, asal kita punya hati yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata sama seperti wanita ini disembuhkan oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya kita pada hari ini juga akan dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Saudara-saudara, mungkin masalah saudara bukan masalah kesehatan. Mungkin masalah saudara adalah masalah rumah tangga. Mungkin dalam saat-saat ini rumah tangga saudara sedang menghadapi pergumulan yang berat. Saudara-saudara, mungkin hubungan saudara dengan pasangan saudara sudah retak dan sudah bertahun-tahun sepertinya sulit untuk dipulihkan. Mari kita seperti wanita ini berkata, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku akan dipulihkan. Saudara-saudara, mungkin persoalan saudara hari ini adalah tekanan secara keuangan, ekonomi yang berat luar biasa. Saudara sudah berusaha untuk mencari jalan keluar, memohon pertolongan, bahkan saudara sudah berkonsultasi dengan pakar-pakar keuangan. Tetapi mungkin bukan semakin membaik. Tetapi hari ini saya mau sampaikan, kalau kita di dalam hati punya iman seperti wanita ini, asal ku jamah saja asal ku jamah saja jumbai jubah Tuhan Yesus, maka aku akan mengalami terobosan keuangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya berdoa, saya berharap bahwa apa yang saudara dengar hari ini bukan hanya menjadi sebuah teori belaka, tetapi menjadi sebuah kenyataan yang saudara sungguh-sungguh bisa alami. Saudara-saudara, jika saudara sudah mencoba berbagai macam cara, namun kalau hari ini masih tetap gagal juga, saya mau sampaikan ada satu pribadi yang dapat menolong saudara, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat satu-satunya bagi manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Mungkin saudara harus berjuang. Mungkin orang lain berkata, sudah tidak ada lagi harapan bagimu. Sudah tidak ada lagi harapan bagi rumah tanggamu. Sudah tidak ada lagi jalan keluar buat keuanganmu. Sudah tidak ada lagi kesembuhan bagi kesehatanmu. Saudara-saudara, mungkin banyak orang seperti orang yang berbondong-bondong ada di sekitar Yesus, yang membuat wanita ini sebenarnya hampir saja jika tidak dengan teguh bisa mencapai Tuhan Yesus. Mungkin halangan-halangan itu ada di sekitar saudara. Tetapi saudara harus dengan teguh, dengan tekun terus mencari Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya mau sampaikan, jangan hanya menunggu Tuhan menjamah dan melawat saudara, tetapi mari berjuang seperti wanita ini. Saudara menjamah Tuhan lebih daripada hari-hari yang lalu. Barangkali saudara berkata, bagaimana Pak supaya saya bisa menjamah Tuhan? Bukankah kita semua tahunya bahwa Tuhan yang menjamah kita? Saudara-saudara, kalau kita menunggu Tuhan menjamah kita, mungkin kita harus menunggu cukup lama. Biarlah hari ini kita minta supaya percepatan terjadi dalam kehidupan kita. Pemulihan, restorasi, perbaikan, biarlah mengalami percepatan dalam Tuhan. Saat kita mau menjabat Tuhan, yang pertama adalah kita harus dengan percaya. Seperti wanita ini, beriman sungguh-sungguh. Apa yang dia imani, bahkan mungkin sudah dia ucapkan berkali-kali, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan disembuhkan. Salah satu ciri bahwa kita beriman, mulut kita mengeluarkan apa yang ada di hati kita. Kalau kita merasa ingin disembuhkan, kita bisa berkata, bilur-bilur Tuhan sanggup menyembuhkan. Jika kita ingin mengalami pemulihan, kita berkata, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kita ucapkan apa yang menjadi bagian iman kita. Saudara-saudara, itulah sebuah langkah pertama, tandanya kita mau menjamah Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, mari kita semakin sering mencari Tuhan.
Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 dikatakan Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dalam bahasa Inggris, dalam King James Version dikatakan Tuhan memberi upah kepada orang yang rajin mencari Dia. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin selama ini kita sering menyembah Tuhan. Mungkin selama ini kita sudah membaca firman Tuhan. Kita sudah membaca Alkitab kita. Kita sudah datang beribadah. Kita datang dalam doa-doa. Dalam persekutuan atau gereja tempat di mana kita berada. Hari ini saya mau sampaikan, cari Tuhan lebih sering lagi. Cari Tuhan lebih serius lagi. Itulah tanda bahwa kita mau menjamah Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Karena saya percaya saudara, Tuhan selalu siap untuk menolong kita. Mungkin hari-hari ini Tuhan ingin melihat dan memperhatikan kita. Bagaimana, apakah kita punya keinginan yang sungguh-sungguh untuk mengalami terobosan dalam kehidupan kita. Selain kita percaya kepada Tuhan, kita juga harus tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Mari saudara-saudara, perbanyaklah kita membaca firman Tuhan. Perbanyaklah kita mendengar firman Tuhan. Perbanyaklah jam doa kita. Perbanyaklah pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Itulah bukti bahwa kita ingin menjamah Tuhan. Dan saya percaya saudara-saudara, kesempatan yang kita terus kejar untuk mendekati Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari biarlah kita belajar dari tokoh wanita yang tidak ditulis namanya ini, tapi dia adalah satu tokoh teladan iman buat kita. Betapa 12 tahun menderita penyakit pendarahan, tetapi dengan iman dia menghampiri Tuhan Yesus. Dia menjamah jubah Yesus dan akhirnya dia mengalami kesembuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya percaya selalu ada belas kasihan Tuhan buat kita. Hari ini biarlah kita berjuang dulu, mungkin itu yang Tuhan mau, tetapi saya percaya hasilnya tidak akan pernah sia-sia. Jika saudara sudah coba yang lain gagal, mari coba sungguh-sungguh minta belas kasihan Tuhan. Pasti tidak akan dikecewakan. Tuhan Yesus mendengar semua doa kita. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi nyatakan, saat bersyukur Tuhan berkati. Oh haleluya. Kami percaya Tuhan, saat kami bersyukur Tuhan akan memberkati hidup kami. Sebab itu kami bawa segala ucapan syukur kami ke hadapan Tuhan, biar kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya apapun yang sedang kami alami hari-hari ini Tuhan, kesusahan, kesulitan, pergumulan, masalah di dalam kehidupan kami, kami percaya hanya Tuhan yang sanggup tolong kami. Dengan iman kami percaya Tuhan bahwa hanya Engkau yang akan menolong kami tiba pada waktunya. Beri kami kekuatan saat kami menghadapi setiap pergumulan ini
terus bertumbuh di dalam Engkau. Biar kiranya iman kami Tuhan boleh sungguh-sungguh lagi di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa apabila mungkin ada di antara kami yang hari-hari ini mengalami kelemahan dalam iman kami Tuhan, atas setiap pergumulan, masalah yang sedang kami alami, kami berdoa di dalam nama Yesus hari ini juga. Tuhan, kiranya Tuhan kuatkan iman kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kami yang mungkin sehari-hari sedang bergumul dengan masalah sakit penyakit kami. Tuhan, Kau tolong, Kau jamah, Kau sembuhkan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Mujizat kesembuhan boleh terjadi atas kami semua Tuhan. Bapak, apabila kami yang sedang membutuhkan pertolongan di dalam masalah keuangan kami, pekerjaan kami, usaha kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Terima kasih Bapa, Tuhan bekerja atas setiap hal yang kami lakukan sehingga boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat kami yang mungkin sedang menghadapi pergumulan Tuhan dalam masalah rumah tangga kami. Tuhan yang akan pulihkan. Oh ya Bapa di surga, biar kiranya Tuhan berikan kepada kami rumah tangga yang penuh damai, sejahtera dan sukacita. Apabila ada di antara anggota keluarga kami yang sedang salah jalan, mari Tuhan berikan mereka roh pertobatan. Biar kiranya keluarga kami boleh menjadi keluarga yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dan menyembah Tuhan bersama. Inilah kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya hanya Tuhan yang sanggup tolong kami. Kami berdoa buat juga kami yang bergumul untuk masalah pasangan hidup Tuhan. Tuhan berikan yang terbaik tepat pada waktunya. Kami yang bergumul dengan masalah keturunan, Tuhan berkati agar kiranya boleh melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Kami berdoa buat setiap anak-anak muda yang berharap dan bergantung kepada Tuhan. Tuhan berikan masa depan yang indah dan penuh pengharapan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat jiwa-jiwa yang kami doakan, anggota keluarga kami atau keluarga besar kami yang belum percaya. Tuhan jamah hati mereka sehingga mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Juru Selamat mereka yang hidup Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami serahkan semua doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga membawa dalam doa bangsa Indonesia. Tuhan memberkati, memulihkan Indonesia. Terima kasih Bapa, berkati seluruh pemimpin bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat dunia ini. Tuhan berkati, berikan damai sejahtera-Mu turun atas dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua doa-doa ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang saudara-saudara, angkatlah tanganmu dan bukalah hatimu. Terimalah berkat dari Tuhan kita, Juru Selamat kita satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dicurahkan segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat-Nya dicurahkan buat kita semua. Mari kita semua yang percaya boleh berkata Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biar kiranya kita tetap dalam sukacita di dalam Tuhan. Sepanjang hari ini saya percaya Tuhan akan menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di dalam Worship in Morning yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.